Polda Jateng berhasil mengungkap 28 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada November 2024 dan menangkap 29 pelaku. Dalam kasus ini sebanyak 40 orang berhasil diselamatkan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio, didampingi Kabid Humas Kombes Pol Artanto menjelaskan 6 kasus merupakan kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Sementara 22 lainnya adalah kasus TPPO dalam negeri dan saat ini dalam proses penyidikan. Pihaknya telah menetapkan 23 tersangka untuk kasus TPPO dalam negeri dan 2 tersangka untuk kasus TPPO ke luar negeri serta 4 orang kasus serupa. Para korban dalam negeri berjumlah 28 orang, sementara korban yang diberangkatkan ke luar negeri mencapai 12 orang. Kerugian yang dialami para korban ditaksir mencapai 35 juta rupiah hingga 60 juta rupiah per orang. Modus operandi TPPO ke luar negeri dilakukan dengan cara perekrutan tanpa izin resmi dengan menjanjikan gaji besar untuk bekerja di negara seperti Singapura dan Malaysia. Padahal dokumen yang digunakan tidak lengkap, kemudian penempatan pekerja tanpa biaya awal, namun gaji dipotong selama 2 hingga 3 bulan sebagai imbalan setelah bekerja. Modus-modus ini seringkali menggunakan tipu daya yang membuat korban percaya bahwa mereka akan mendapatkan pekerjaan yang layak, padahal kenyataannya mereka dieksploitasi. Kita telah melakukan penindakan terhadap 28 kejadian dari beberapa polisi. Kemudian korban ada 40 orang dan tersangka atau pelapor sebanyak 29 orang. Bagaimana modusnya? Modusnya adalah menggunakan penipuan lowongan kerja, kemudian penyalahgunaan dokumen. Rata-rata adalah mempunyai izin visa, ya, bukan izin kerja, tapi adalah visa wisata. Kemudian tidak memiliki izin pendapatan pekerjaan migran. Para pelaku ini yang kami tangani ada beberapa yang merupakan seorang direktur dari sebuah perusahaan, ya, kemudian dan juga sebagian dari perorangan. Tujuan para PNI ini dikirim adalah ke Malaysia, ke Singapura, dan ke Australia. Jalurnya ada yang menggunakan jalur laut, ya, dari Semarang ke Jakarta, Jakarta ke Pekanbaru, ya, ada juga yang ke Batam, ya. Ini ke lokasi wilayah Malaysia menggunakan jalur laut. Para pelaku dijerat dengan pasal 81, pasal 83 UU RI nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dan pasal 4 UU RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun. Vita Semarang, TA TV.